Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar Luar biasa. biasa. Tetap semangat. Allah Sehat, Akbar. Pak. Oke, Alhamdulillah sehat semua, nggih. Baik, di pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan tentang materi sholat Jumat. Nah, sholat Jumat itu adalah salah satu sholat yang hukumnya fardu ain, mendekati wajib. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita awali dengan doa terlebih dahulu, yaitu ta'awudz, basmalah, dan doa mau belajar. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Saya Pak, Baik, silakan Mas Joko bisa memimpin doa teman-teman. ya teman-teman siap sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu A'udzu billahi billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni Zidni ilma ilma warzuqni 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 fahma. fahma. Amin. Amin. Ya, terima kasih Mas Joko sudah memimpin doa teman-teman. Di pembelajaran kali ini, Bapak berharap kalian nanti setelah mempelajari materi ini bisa mengetahui tentang apa dalil dari sholat Jumat, kemudian sunnah-sunnahnya apa, serta hikmahnya apa. Baik, Bapak akan menyampaikan, menampilkan PPT, nggih. Sudah terlihat belum anak-anak? Sudah. Sudah, Pak. Baik. Pertama yaitu adalah pengertian dari sholat Jumat itu. Silahkan dibaca Mbak Isna ini. Baik, Pak. Pengertiannya, sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat secara berjamaah dan didahului dengan 2 khutbah. Sholat Jumat merupakan fardu ain bagi setiap laki-laki Muslim. Baik, terima kasih Mbak Isna ini sudah membacakannya. Jadi, teman-teman sekalian bisa mengetahui nggih, pengertian sholat Jumat adalah sholat wajib 2 rakaat yang dilakukan di hari Jumat. Jadi, sholat Jumat hanya di hari Jumat. Dan dilakukan secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri nggih. Dan didahului dengan 2 khutbah. 2 khutbah itu apa? Seperti kita jika mengikuti sholat Jumat, yaitu khutbah pertama ketika imam berdiri menyampaikan khutbah, kemudian duduk, kembali berdiri. Nah, itu disebut dengan 2 khutbah. Dan hukumnya apa? Sholat Jumat merupakan fardu ain bagi setiap laki-laki muslim. Jadi, apabila wanita, perempuan yang mau berangkat, diperbolehkan. Namun, jika tidak berangkat, mengganti dengan sholat zuhur. Nah, selanjutnya dalilnya. Silahkan dibaca artinya Mbak Kartika. Ya, Pak. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 9, Pak. Terima kasih Mbak Kartika sudah membacakannya. Jadi dalilnya adalah biasanya ini ayatnya itu dibaca ketika imam sedang mengimami sholat Jumat karena hukumnya sunnah. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman. Nah, berarti orang yang non-muslim tidak wajib menunaikan sholat Jumat ya. Apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, diseru itu yaitu panggilan azan. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah.
Dengan apa mengingat Allah? Berangkat ke masjid dan tinggalkanlah jual beli. Jual beli di sini menurut para ulama ditafsirkan sebagai kegiatan pekerjaan sehari-hari. Jadi tidak harus jual beli saja, nggih. Ya, selanjutnya dalilnya dari hadis, Bapak bacakan saja. Yang artinya adalah sholat Jumat dengan berjamaah wajib bagi setiap muslim. Kecuali 4 orang. Ya, pertama hamba sahaya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada budak atau hamba sahaya, nggih. Kemudian yang kedua adalah wanita. Wanita tidak diwajibkan, namun apabila ingin berangkat ke masjid maka tidak mengapa. Selanjutnya anak-anak atau belum balik. Yang terakhir adalah orang yang sakit. Di dalam agama kita itu adalah agama yang Rahman dan Rahim. Jadi memberikan banyak rukhsah, banyak keringanan seperti orang sakit tidak diwajibkan berangkat menunaikan sholat Jumat. Angkat tetapi gimana Pak jika tidak mengerjakan sholat Jumat kalau laki-laki ketika sakit? Cukup mengganti dengan sholat zuhur. Di waktu zuhur juga. Yang bawahnya juga hadis dari Ibnu Umar yang artinya adalah sholat Jumat tidak wajib bagi musafir. Jadi ada tambahannya 5 ya. Yang terakhir adalah musafir. Musafir itu orang sedang berpergian jauh. Misalkan Mas Joko sedang berpergian, misalkan nanti Lebaran mudik, maka tidak mengerjakan sholat Jumat tidak mengapa. Diganti dengan sholat Jumat. Selanjutnya, syarat wajib sholat Jumat. Di sini silahkan dibaca Mas Joko. Syarat wajib sholat Jumat itu ada eh, agamanya Islam, Pak. Terus Ya, balik, berakal. Terus dia ya laki-laki. Terus dia sehat sama mukim, Pak. ya. Terima kasih Mas Joko sudah membacakan untuk teman-teman. Baik, akan Bapak jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah Islam. Maka jika non-Muslim beragama yang lain selain Islam, maka tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang kedua adalah balik. Nah, jika ada yang bertanya, Pak, misalkan sudah umur 14-15 tahun, tapi belum menstruasi atau belum mimpi basah, apakah disebut balik? Menurut jumhur ulama, jika melebihi umur 15 tahun sudah dihitung balik, meskipun bagi yang perempuan belum haid dan yang laki-laki belum mimpi basah. Selanjutnya berakal. Ya, Jadi Pak. orang gila wajib tidak, anak-anak. Orang gila wajib sholat Jumat tidak. Wajib, Pak. Ya, orang gila tidak wajib, Mbak Isna. Oh, tidak wajib ya. Maaf, Pak. Ya, jadi yang wajib hanya orang yang berakal. Selanjutnya laki-laki. Selanjutnya laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib, tapi jika ikut berangkat ke masjid menunaikan sholat Jumat tidak mengapa. Yang selanjutnya sehat. Kalau sakit seperti tadi, nggih, bisa diganti dengan sholat zuhur. Dan yang terakhir mukim. Mukim itu orang yang bertempat di daerah tersebut. Jadi misalkan Mas Joko pergi ke Jakarta, tapi aslinya Sukoharjo, maka mendapat rukhsah keringanan tidak perlu menunaikan sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Baik, kemudian syarat sahnya yang pertama dilaksanakan di tempat yang dijadikan tempat mukim. Jadi jika di tempat tersebut ada perang, tidak usah seperti di Palestina, saudara kita di Palestina, itu tidak usah, tidak mengapa. Selanjutnya dilaksanakan secara berjamaah. Yang ketiga dilaksanakan pada waktu duhur. Jadi sholat Jumat itu waktu duhur, tidak waktu asar, maghrib, dan lainnya. Yang terakhir adalah didahului 2 khutbah. Kemudian untuk sunah-sunahnya, ini ada banyak, Bapak singkat saja ya. Yang pertama dianjurkan mandi. Kedua memakai pakaian yang bagus. Yang ketiga memakai parfum. Tapi tidak perlu banyak-banyak. Nanti temennya jadi mabuk, mabuk parfum ya. Yang ketiga, empat memotong kuku.
menggunting kumis bagi yang punya kumis dan menyisir rambut. Selanjutnya, serga pergian ke masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, setelah itu membaca Al-Quran dan zikir sebelum khutbah. Dan memperbanyak doa, karena di hari Jumat, apalagi habis asar, itu fadilahnya sangat besar. Dan waktu mustajabnya doa. Nah, selanjutnya, yang tadi udah Bapak jelaskan, halangan orang sakit apa saja? Seperti halangan orang yang tidak perlu berangkat sholat Jumat yaitu sakit, hujan lebat, dan kemudian musafir tadi. Yang terakhir adalah perjalanan menuju masjid tidak aman, seperti saudara kita di Syria, di Palestina. Jadi patut kita syukuri ya, kita hidup di Sukoharjo ini aman, nyaman, berangkat sholat tidak ada yang mengganggu, paling yang mengganggu teman-teman kalau ngajak main ya. Ya, selanjutnya hikmahnya. Apa hikmah kita mempelajari sholat Jumat? Ya, yang pertama termasuk orang yang memuliakan hari Jumat karena orang Yahudi pernah berkata bahwa jika pada hari Jumat itu waktu diturunkannya surat yang menyempurnakan agama Islam, maka orang Yahudi tersebut mau merayakan. Makanya kita perlu memuliakan hari Jumat karena hari Jumat waktu disempurnakannya agama Islam. Yang kedua, menguatkan silaturahmi antar sesama, ketemu temennya. Nanti tapi nggak boleh ngobrol ya waktu sholat Jumat. Ya, Pak. Ya, terus niatnya diperbaiki. Jangan waktu selesai sholat Jumat langsung keluar rebutan ngambil Jumat berkah. Nanti niatnya salah ya. Itu, Pak. Biasanya Mas Joko itu, Pak. Ya, Mas Joko, kalau ngambil suka dua ya, Jumat Ya, berkahnya. buat semangat, Pak. Ya, selanjutnya mengetahui kondisi jamaah lain. Maksudnya apa, Pak? Mengetahui kondisi jamaah itu misalkan ada yang sakit nggak berangkat, jadi kita bisa menjenguknya. Selanjutnya berkumpulnya umat muslim. Salah satu cara mencari keberkahan. Selanjutnya mendorong semangat beribadah di masjid karena melihat orang berbondong-bondong berangkat sholat Jumat, jadi semuanya semangat. Makanya sering kita lihat ada teman-teman kita yang jarang berangkat sholat 5 waktu, tapi waktu Jumatan semangat. Selanjutnya yang terakhir adalah pahala kebaikan dilipat gandakan, mendorong diri untuk terbiasa disiplin. Ya baik, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan. Tadi apa yang kita sampaikan adalah yang pertama dalilnya, kemudian sunnah-sunnahnya, kemudian orang yang wajib dan tidak wajib berangkat ke masjid, menunaikan sholat Jumat. Yang terakhir adalah hikmahnya. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, barangkali anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Monggo, ada yang ditanyakan? Saya, Pak, Ya, Bu. Mbak Kartika, silahkan. mau bertanya, apakah anak perempuan itu boleh nggak ya, Pak, berangkat ikut sholat Jumat? Ya, terima kasih. Kita beri aplaus dulu buat Mbak Kartika, sudah bertanya. Kita beri tepuk tangan. Baik. Untuk perempuan boleh tidak? Jawabannya adalah boleh. Tapi hukumnya tidak wajib. Tapi jika anak perempuan berangkat ke masjid, apalagi menunaikan sholat Jumat, diperbolehkan. Seperti Bapak bercerita sedikit, waktu sahabat Umar bin Khattab mau menikahi istrinya yang bernama Atikah, Atikah memberi sebuah syarat, yaitu apa? Agar tidak dilarang berangkat sholat berjamaah di masjid. Ya, seperti itu ya. Jadi anak perempuan boleh. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, Bu Isna ini, Mbak Isna ini, silahkan. Ya, Pak, kalau kita pergi ke Jakarta, tapi Ya, naiknya bukan naik pesawat ya, Pak, naiknya motor, itu ya, kita masih wajib buat ikut sholat Jumat nggak? ya, baik.
Kita beri apel dulu buat Mbak Isna ini udah berani bertanya. Ya, baik. Jika Mbak Isna ini berangkat ke Jakarta, naik motor, maupun naik motor, naik kereta, pesawat, itu termasuk musafir bukan? Masuk musafir bukan, Mas Joko? Ya, Pak. Ya, termasuk musafir. Nah, musafir itu orang yang berpergian jauh. Maka tidak jika tidak menunaikan sholat Jumat tidak mengapa. Tapi jika mau beringinan menunaikan lebih baik, malah bagus. Tapi kalau tidak menunaikan tidak mengapa. Ya, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Ada kurangnya dari Bapak pribadi, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Satu, dua, tiga. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu Asyhadu an an asyhadu la la an la ilaha ilaha illa ilaha illa anta 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 astaghfiruka wa astaghfiruka astaghfiruka atubu wa ilaik. wa Wa atubu 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 ilaih. ilaih. ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil rabbil Alamin. alamin. Ya. Oh ya lalu. Syukran ala husni himamimkum. Sampai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.